ya, mereka punya yang namanya karomah. Pernah dengar kan karomah? Karomah itu kalau nabi itu wahyu. Kalau orang biasa karomah, jadi dipercaya punya petunjuk apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Makanya dianggapnya itu sangat dihormati sekali. Wirata Kusuma yang kelima, dia kan bupati, tapi bupatinya juga jago ilmu melihat sesuatu, terus dia bisa membagi, dan orang tuh kalau ketemu bisa sampai sujud-sujud gitu, minta air dan lain sebagainya. Nah, yang namanya simbol berarti harus megah gitu ya. Terus juga ini di depannya ada alun-alun, yang alun-alunnya sendiri dulu itu merupakan halaman, jadi ini rumahnya, yang alun-alun adalah halamannya. Nah, ya luas banget. Terus juga di alun-alunnya itu dulu ada 2 beringin, mirip dengan di Jogja. Beringinnya itu dinamain karena ini mah udah dikuasai sama Belanda ya. Ada beringin Juliana sama Wilhelmina. Nah, menurut Ibu Nina Lubis yang bikin penelitian soal keningratan orang-orang Menak Priai di Priangan, kata beliau jika bangunannya dibangun sekitar 1800-an itu dulu mereka dibikinnya sama bupatinya sendiri. Nah, karena ini 1800-an jadi dibuatnya sama pihak pemerintah Belanda, pakai uang Belanda di saat itu. Nah, dimana dipercaya sebelum 1700-an ketika mereka bikin pendopo itu karena ini tempat tinggal bupati, kenegaraan rapat dan lain sebagainya di bawah pendopo sini, itu dulu sering ada penyimpanan berupa kepala manusia sebagai tumbal gitu, tepat di bawah Soko Guru. Pernah dengar kan Soko Guru yang tihang 4 itu? 1, 2, pernah 3, dengar tapi nggak paham apa itu Kak. Yang mana? Ini kan banyak tihang kan. Di tengah-tengah tuh ada 4 yang penyangga. Oh iya. Nanti kita ke situ kan? Enggak. Oh enggak, sampai sini doang. Belum jadi menantu bupati ya. Atulah Kang Iki jadi bupati. Kang Iki yang jadi bupatinya aja. Nah, tapi kalau yang di sini itu kan dibilangnya sama pemerintah itu tidak manusiawi. Akhirnya disimpan kepala dari sapi. Yang di sini jadi bukan manusia lagi. Diganti ya. Korbannya ya udah diganti. Nah, terus kemudian tadi si alun-alun sudah diceritain. Nah, zaman dulu para bupati juga mereka punya tentaranya sendiri. Terakhir itu kalau nggak salah bupati di sini punya 300 tentara menurut Ibu Nina Lubis. Mereka biasa latihan di sini di alun-alun Klosel tuh istilahnya jadi pamung praja kan. Jadi pamung praja. Terus kemudian zaman dulunya banget bupati butuh hiburan. Kalau sekarang kan kita hiburannya TikTok ya. Iya. TikTok. Paling keras, paling keras. Ya. TikTok atau Netflix dulu itu ada namanya rampogan. Ini pertarungan antara harimau sama anjingnya. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Biasanya diadakan di sini, diadu di alun-alun. Bentar, aku nanya deh, kalau berdasarkan berarti kalau bupati itu kalau di pemerintahan kayak raja gitu atau Gini, jadi posisinya itu serba bingung kalau dulu teh Ami jadi bupati. Kalau di periodenya berganti-ganti. Di masa Mataram tetap dia sebagai bupati karena dia hanya ngasih upeti ke Mataram, bayar, dia ngurusin negaranya. Tapi ketika POC datang, dia harus ngikutin POC. Jadi dia digaji Kak, periode kopi dia dapat gaji, dia dapat keuntungan. Setelah teh dia hanya dapat gaji aja. Dan jadinya istilahnya jadi pegawai pemerintah. Tapi di mata rakyat dia tetap seseorang yang harus dihormati. Jadi ada 2 posisi dilema gitu. Dia harus memihak ke rakyat juga, tapi juga harus menyesuaikan ke Belanda. Karena kalau misalnya nggak sesuai, Belanda bilang, kamu kerjanya nggak bagus ya. diganti. Iya, kasih ke adiknya atau ke keponakannya. Nah, di situ dipideatin karate gitu, ya, adu domba. Termasuk kan papanya Ibu Dewi Sartika gitu, dipitnah mau ngebunuh karena harusnya dia yang dapat, malah siapanya gitu. Jadi Wirata Kusuma pernah ke Martanegara besukan tuh. Terjawab gak ya? Nanya. Boleh.
Berarti di Parahyangan ini setelah Islam udah nggak ada raja. Susah ya mikir ya. Ada. Kan raja sudah ngelarang raja. Iya. Makasih Kang. Tapi rajanya raja kecil Raja gitu kecil. loh Kang, enggak raja yang Beda ya. wow gede. Kayak keraton gitu, tapi Makanya bukan disebut raja, disebutnya Nalendra. Kang. Nalendra. Di Nalendra. bawahnya itu ya. Iya, lebih kecil. Tapi kata bupati yang terakhir di sini, dia kan hidupnya 9 sampai 19. Dia tuh pernah naik haji tahun 1930-an, dan dia ketika munggah haji, naik haji, dikenalin sama staf-staf di kapal laut, dikenal sebagai The Koning van Bandung. The Koning itu the king dalam bahasa Belanda. Dia nulis buku gimana ya? Iya, tetapnya ini bupati terakhir berdasarkan darahnya. Namanya Wirangta Kusuma yang kelima. Dia disebutnya dalam haji karena satu-satunya bupati yang pernah naik haji. Dan dia bilang, saya bangga banget ketika jadi dia diterima sama salah satu raja ada diplomasi gitu mereka di Arab. Jadi ada kan rajanya. Cuman ya tadi di masa itu mereka di bawah Belanda, tapi juga tetap dianggapnya raja sama masyarakat. Kalau Sultan di Jogja itu juga kan? Jogja merangkap jadi gubernur. Iya. Di bawah si pemuka silakan. Kan Tristan semoga menjawab ya, walaupun di Kristian. Jadi Krishna ya. Oh, makasih sudah membetulkan. Oke, balik lagi. Baru sampai mana? Aku ceritanya lupa. Sampai mana Kak? Aku lupa Kak. sampai Kepala, Nggak iya. sampai ada tentara 300. 300 itu Oh iya tentara. betul Kak. Nah, untuk si pendoponya sendiri, ini ada pendopo, ada rumah dinas di bagian belakang. Itu yang belakang-belakang itu rumah dinasnya. Iya, itu rumah Yang- dinasnya, dan panpeknya itu direnovasi sama Bung Karno. Boleh ke sebelah sini sebentar? Iya, agak dikit-dikit lah. Biasanya nggak bisa lama ya, pas satpamnya baik. Oh gitu. Ini menurut Ibu Nina Lubis, si pendoponya sendiri stylenya beda-beda berdasarkan atapnya. Kalau ini hanya 2 atap, yang ini 3 Pak. Iya, 3 undakan. Mana lihat Bang? Tidak ada ketentuan khusus, ini mah gimana tergantung dari bupatinya sendiri. Mungkin Oh. dapat wangsi. Setiap Ini sekarang bupati. tetap namanya jadi pendopo, tapi menjadi tempat tinggal rumah dinas dari wali kota Bandung. Oh, wali kota tinggalnya di sini. Iya, rumah dinasnya itu. Yang di belakangnya. Yang Iya. mana? Yang sebelah kanan ini. Kalau yang ini kegiatan dia nerima tamu, terus FGD, bisa ada konflik tuh. Oh, jadi wali Yang kota kemarin, tinggalnya di sini. Taman Sari, warganya diundangnya ke sini Kalau yang di sana Kang Iki? untuk diskusi. Yang Sorry? bangunan sana Yang itu aku suka lupa ya, itu apa? keputraan, keputrian. Putraan keputrian. Iya, untuk Maksudnya apa itu? anak-anak para bupati yang putri. Oh. Yang ini putra, ke sebelah situ Ya. ada gudang, ada tempat pembantu dulu. Disebutin Pak dalam haji itu pegawainya di sini sampai 60 orang. Banyak dong. Ada istal di belakang, ada istalnya juga. Terus dia bakal punya salah satunya dulu dia punya kolam ikan yang luas, namanya jadi Balong Gede ya. Oh, Nama kampung Balong. yang jalan itu ya, Ya, yang ada Imas. Bu Imas. Ada Bu Imas gitu. Ada Imas. Nah, ini Soko Guru yang tadi ya, gambarannya kayak gini, tapi yang di Pandeglang, bukan yang di sini. Ini lebih kecil setahu aku gitu. Nah, dulu kalau misal kita jadi saudaranya dari bupati, biasanya kalau misal punya anak gadis kayak Anya, Puput gitu ya, itu mereka akan dititipkan di sini untuk apa? Belajar tata krama. Terus mereka juga nanti akan, karena biasanya putri-putrinya dikasih private class gitu ya, manggil, jadi mereka akan belajar bareng-bareng. Dan kesini ketika mereka udah keluar, ketika kemerdekaan, katanya mereka yang bekerja untuk di pemerintahan, jadi kayak gitu. Nah, Bisa belajar kayak gitu pilihan atau Iya, maksudnya harus keturunan.
Enggak, harus saudara. Oh, saudara. Saudara jauh. Tapi keturunan si bupati. Keturunan biasanya, nggak bisa orang orang luar. Kalau misal orang luar biasanya kerjaannya jadi pembantu gitu, atau disebutnya B ya. Kan di Jawa Mbak, di sini disebutnya B. Dan setiap bupati sampai tahun 1900-an mereka diperbolehkan punya 4 istri ofisial. Ya, Pakai official dimana misal segala. aku punya bupati ini 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini yang akan berikutnya menjadi bupati, terutama dari Garwapati. Garwapati itu istri pertama atau istri kedua, ini Garwa kedua, Garwa ketiga. Nanti selianya beda lagi. Di luar yang Di official luar tadi ya. yang official. Sejak 1920. Oh boleh. Oh boleh. Udah zaman itu. Darah biru. Boleh. Boleh. Biru. Oh, asik. Asik. Darah biru dong kita. Darah biru nih Kang, karena Kang Iki pakai itu ransel biru, jadi darah biru deh. Aduh, ini rezeki ya Kang Iki ya. Oh, akangnya punya orang dalam. Kang Iki rezeki anak soleh ya. Asik. Pernah masuk sampai sini. Asik, boleh masuk sampai sini. Kan biar kita nggak penasaran ya Mbak ya, masa di situ doang. Jadi kan kita bisa lihat deket. Iya. Sampai sekarang ini rumah dinas. Sejak kapan nih jadi itu? Sejak itu tadi, sejak kemerdekaan ya. Sejak dia maksud aku Ah. bupati berdasarkan darah itu menurut aku sama yang kelima. Berikutnya itu dipilih sama pemerintah. Kang Iki, ini lonceng Pada berfungsi. saat pas kemerdekaan Wiratakusuma udah selesai menjadi bupati. Dia in between Kak, karena dia pernah jadi adiknya atau dia ya pernah jadi wali dari negara Pasundan dulu. Pasundan pengen punya negara sendiri gitu loh Kak. Oh. Kalau nggak salah adiknya bukan dia. Kang Iki jelasin dong Oh loncengnya. ya, ini teman-teman lonceng di depan kita. Ini lonceng yang punya makna, katanya sih nggak boleh Dibunyiin. Mau berbagi nggak? Udah silakan. Ayo, saya emang Kang Iki, nggak tahu. aku pengen Nah, tahu ceritanya. dulu ini dibunyiin kalau pemerintahan bupatinya ingin ini Kak, ingin misal ada pengumuman besok kerja bakti dibunyiin atau pajak naik dibunyiin. Terus juga katanya dibunyiin lagi kalau ada hukuman gantung. Hukuman gantung terakhir itu dilaksanakan 1870-an kalau nggak salah, tepat di Di mana? depannya itu ada bangunan kan, Ada tukang bakso. Bioskop Dian. Oh, Bioskop Dian yang itu di seberangnya itu ada panggung gitu. Ini versinya Haryoto Kunto ya. Di situ pernah ada yang digantung. Namanya seorang pengawas gudang kopi, dia nyelundupin mau ngejual ke Inggris di Cirebon. Ditangkap, setelah ditangkap dia dihukum gantung di situ. Ini dulu terbuka nggak? Tertutup Kak dari awal. Iya, ini sirip ikan mas. Motifnya Mana? sirip ikan Oh iya iya. dari zaman dulu. Sebelumnya di alun-alun Kak. Oh, jadi nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk Di eksekusinya di di sana, situ. di Iya, alun-alun. nggak di sini. Ini mah dibunyiin, tapi biasanya udah ada woro-woro sehari sebelumnya. Nah, katanya sekarang setelah kemerdekaan ini nggak boleh dibunyiin. Oh. Karena kalau dibunyiin, Ada mitos. orang Bandung bisa kena Bencana. ulah, Oh, bisa jangan kena sampai. kutukan. Bisa jadi endemi, banjir dan lain sebagainya. Jadi yang dieksekusinya itu nggak boleh masuk ke sini. Jadi maksudnya dia Enggak. dari luar atau Eh, diadilin dulu di sini. Diadilinnya ada yang namanya landrad atau pengadilan. Pengadilannya di Jalan Perintis Kemerdekaan tempatnya. Oh, yang iya ya, Tapi yang di masa-masa jahiliyah banget. Itu di sini. Pendoponya Sempat di langsung sini ada- juga. ada cerita. Tapi setahu aku mah ini udah modern kan, 1870-an. Mungkin udah ada di landrad sana karena udah ngikutin aturan. Bahkan dulu bupati, kalau nggak salah tuh bupati harus berkomunikasi dulu untuk menentukan hukum gantung, atau jadi dia nggak bisa seenaknya. Iya iya.
ada Tapi di masa rule, ada di aturan masa main. Mataram dia bisa bilang, karena setahu aku sejak Denles sebenarnya hukuman gantung itu udah nggak boleh. dihapuskan. Tapi di cerita Haryoto Kunto masih ada. Kalau versi Denles, versi penelusuran historia katanya sejak Denles sudah nggak ada hukum gantung. Mhm. Oh iya. Sembari maju dong Kang Ike. Boleh sembari Iya. maju. Ya kan? Kamu boleh sama mana? Boleh tuh. Makanya dia sudah membukakan jalan buat kita. Ini jarang-jarang. Oh ya. Depan dulu kali ya, sini ya. Oh, loncengnya ada 2 ya Kang Ike? Iya, ada 2. Dibunyiinnya dua-duanya atau satu aja? Iya, jarang-jarang. Dibunyiinnya dua-dua atau satu-satu? Nggak ada cerita sih Teh. Oh gitu. Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya. Sini Kak, boleh? Oh, kita foto di sini dong. Ayo fotografer. Sekarang Iya. Aduh. Iya bener ya. Thanks God kita boleh masuk ke sini ya. Beruntung ada orang menang. Iya, terima kasih. ya. Siapa yang Dia motoin? atau orang menang atau orang dalam? Siapa yang Dalam kaum, motoin? dalam haji. Ada yang mau motoin? Sini sama aku dulu. Nah, satu guru yang tadi aku jelaskan yang ada emas-emasnya ya. Mana? Ya, yang ada emasnya itu disebut soko guru. Oh, itu tuh. Pastinya. Estetik ya. Yuk kita foto yuk, kita yuk. Yuk foto dulu. Ya udah. Kang Iki motoin kita, aku motoin Kang Iki deh. 3. Ya. Tuh 2, 3. Ayo selfie. Maju 3 langkah nggak biar kena cahaya. Iya betul. Ya, Udah simetris belum, Kang? udah simetris. Jadi yang di depan agak deketan kalau mau Kak Abi. Ya, good. Kelihatan ya di belakang. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Mumpung bagus cahayanya. 1, 2. Kalau udah, yuk foto. Oke. Kang nggak mau selfie? Iya. Nanti aja di Padahal lagi ini loh. Keren ya. Aduh, free banget ya ini ya. Rezeki anak soleh ya. Aduh, syukur bisa ikut. Kalau nggak sampai depan doang ya. Aku 3 kali cuma dapat itu doang. Oh, Suka tapi jadi Putri juga baru sampai itu doang. Oh. Mantep. satu lagi. Heeh. Itu di atapnya ada kayak palu. Itu kekasan dari bangunannya Bung Karno ya. Oh Dia iya. bilang saya satu-satunya yang mau kerja sama pemerintah untuk memperbaiki rumah yang ini. Karena yang lain klien beliau orang Indonesia rata-rata. Dia bilang saya mau ini Masih renovasi ya palu. Ini palunya Bima katanya. Nah, ini yang lebih dituakan ya. Loncengnya. Iya, ini yang lebih dituakan. Oh, tapi yang bentuknya nggak juga boleh. beda ya. Iya beda. Yang nggak boleh dibunyiin tuh yang ini. Yang ini yang tidak boleh dibunyikan. Tidak kamu boleh. dari mana ini? Oke. Kenapa? Ada Pas sejarahnya. Sebelah kiri ya. Ya. Oke. Sama dia menghadap Tangkuban juga ya. Oh iya, depan sana ya. Ada lebah juga loh-nya. Thank you for watching. Ada kupu-kupu ya? Bye.